pagi Bu Mira. Selamat pagi Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu ya, dimana kita melakukan percakapan seperti ini agar nantinya kita bisa melihat ya, bisa melihat persiapan persiapan awal ibu akan melakukan pembelajaran kita. Iya. Agar nanti ibu akan bisa lebih percaya diri ya, dan menampilkan terbaik untuk peserta didik. Nah, di sini adapun nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya ibu ya, untuk di awal pembelajaran. Nah ini tadi ibu ada tujuan ya, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan ibu sampaikan di kelas itu ada tujuannya apa aja? Ya terima kasih Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada peserta didik bisa menentukan sifat-sifat dari bilangan kompleks, kemudian siswa bisa melakukan perhitungan yang menggunakan operasi bilangan kompleks, dan yang terakhir siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan kompleks menggunakan sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Gitu. Ya, baik, berarti di sini nanti ibu akan melakukan tiga tujuan. Iya. Pembelajaran yang nanti sampai di kelas. Iya. Ya. Baik. Nah, selanjutnya area pengembangan apa nih yang akan ibu terapkan untuk pembelajaran proses pembelajaran? Untuk area pengembangan di pengetahuannya itu tentang operasi bilangan kompleks dan sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Kemudian untuk di keterampilannya, peserta didik bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan kompleks menggunakan sifat-sifat yang telah dipelajari sebelumnya gitu. Oke, berarti untuk area yang akan ibu kembangkan untuk di teori itu agar nanti siswa ini ya, materi tentang sifat-sifat. Iya, sifat-sifat bilangan kompleks. Kemudian untuk di area keterampilannya nanti pemecahan masalah. Iya, pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya untuk rancangan yang akan ibu terapkan nantinya di kelas itu seperti apa? Untuk rancangan mungkin dari segi strateginya itu nanti untuk pembelajarannya ketika ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas itu akan seperti apa? Untuk strategi pembelajaran yang rencananya akan saya terapkan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Tentu dengan melalui diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok. Nanti akan saya bagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok yang kemudian siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya, dan nanti di akhir peserta didik menyajikan hasil diskusi sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, baik melalui catatan atau tulis tangan, atau bisa juga melalui video atau melalui media papan tulis. Jadi saya membebaskan mereka untuk menyajikan hasil diskusinya seperti itu. Oke, baik. Berarti area pengembangannya itu nanti untuk strategi pembelajarannya berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Oke, jadi nanti di sini di mana anak-anak itu akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian nanti untuk produknya juga ibu akan bebaskan gitu ya, sesuai dengan gaya belajar mungkin ya, gaya belajar dari mereka. Mungkin ada yang sukanya membuat video gitu, ada yang suka menulis gitu ya Bu ya. Iya, begitu Bu ya. Iya, jadi itu masuk ke diferensiasi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, bagaimana ya untuk dengan media pembelajaran? Media pembelajaran seperti apa nih yang akan Ibu Amira nanti sampaikan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya yang akan saya gunakan itu dengan media PowerPoint berupa slide-slide. Mungkin nanti di awal akan saya paparkan sedikit gitu ya tentang operasi bilangan kompleks, yang kemudian nanti menggunakan papan tulis juga, dan kemudian nanti melalui lembar kerja juga gitu untuk medianya. Medianya berupa PowerPoint ya, jadi ada juga penjelasan dari materi tersebut ya dari Ibu Amira. Selanjutnya nanti dilanjutkan untuk lembar kerja. Iya. Baik. Nah, selanjutnya ini kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Kemudian di kelas berapa, jam berapa? Oh ya. Rencananya mungkin untuk di kelas 11.1 ya Bu, di hari Jumat
jam pertama dan kedua. Oke, baik. Berarti nanti hari Jumat ya, Bu, Iya. ya? Hari Jumat di kelas 11.1 di jam pertama ya? Iya. Oke. Berarti nanti saya akan coba masuk ke kelas Ibu ya di hari Jumat di kelas 11.1 dan jam pertama. Iya. Jadi nanti saya akan coba melakukan pengamatan ya, observasi apa nih, apakah sudah sesuai ya dengan Iya. rancangan yang tadi Ibu jelaskan ya. Akan saya melakukan pengamatan. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan evaluasi kembali ya, Ibu ya. Baik, Bu. Oke, baik Ibu, Ibu Amira, terima kasih ya waktunya. Nah, tadi setelah kita melakukan percakapan ini nih, pra-observasi ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dengan adanya pra-observasi ini, saya jadi tahu persiapan sebelum pembelajaran seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang masih bisa saya tambahkan. Jadi supaya pembelajaran yang akan diajarkan nanti lebih matang gitu, lebih siap seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Jadi emang tujuan awal kita yang melakukan pra-observasi ini agar kita lebih siap lagi ya Iya. untuk melakukan pembelajaran Iya. di kelas gitu. Jadi sudah ada rancangan. Iya, betul. Baik Ibu Amira, terima kasih Iya, waktunya sama-sama, ya, Ibu. kesempatannya melakukan percakapan pra-observasi ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat ya, Iya. Ibu. Saya akan coba masuk di kelas Ibu, akan melakukan pengamatan, observasi ya, selanjutnya nanti kita akan evaluasi. Iya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11.3, 11.5, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeah. Ya, hari ini kita mau mulai belajar tentang apa? Bilangan kompleks. Sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu ya. Iya. Oke, sekarang tanggal berapa? 27. Oke. Adit, Rafael, Alfa, Nasya, Asami sakit, Aulia, Aura, Aska, Iva, Eka, Fatma, Tina, Ani, Ibrahim. Hari ini kita mau ice breaking. Ini bukan rasis ya, tapi permainan hitam dan hijau. Ya, langsung mulai ya. Hijau. Apa yang itu ya? Oh juga bilangan kompleks. Apa yang udah kalian baca dari bukunya? Oh juga itu apa? Aura ya. Bagikan dari Anda. Oke, sekarang
bagian real dari bilangan kompleks 2 plus I. Berapa? 2, ya betul. Bagian imajinernya berapa, Kak? I. Kalau misalnya I berarti imajinernya adalah 1. Ya, kalau misalnya ada plus I berarti dia imajinernya adalah 1. Berarti sekawannya berdasarkan definisi tadi, bilangan realnya sama. Yang berubah hanya bilangan yang bagian imajiner. Kalau misalnya bilangan kompleksnya plus I berarti sekawannya adalah ini. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa? Nah, sekarang yang B apa itu? 2. Gimana kalau bilangan kompleksnya adalah 2? Tetap 2. Kenapa tetap 2? Kenapa Nasya? Oh iya, karena kalau misalnya konjugat yang berubah hanya bilangan imajiner. Jadi awalnya tetap. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang yang C. Nanti apa ini soalnya? Piramid. Ada yang mau coba jawab? Piramid lagi, konjugatnya berapa? 13. Siapa yang mau coba jawab? Media, coba. Siapa? Media. Iya, coba. Awalnya berapa? 3 plus 2. Ya. Awalnya adalah 3 plus 2. Yang terakhir, yang D. 3I. Kalau 3I awalnya adalah minus 3I. Betul ya? Awalnya dengan minus 3I. Ya, dari A sampai D ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang kita mau coba yang mari mencoba halaman 23 yang tadi yang bawahnya. Ini tadi semuanya enggak? Coba. Oke, kita bahas ini. 2 plus I kuadrat. Berapa nih kawannya berarti? 2.
Iya benar. Gak usah ragu-ragu. Ini adalah min I. Berarti 1 plus 1 per I bisa ditulis dengan iya 1 min I. Berarti skalanya berapa? 1 plus I. 1 plus udah kan? Next time sudah ya? Iya. Next one. Sekarang yang contoh terakhir yang C. 1 plus 2I berapa? Berapa? 1 berapa kak kawannya? 1 plus 2I. Ini contohnya soalnya 1 plus 2I. Berarti kawannya adalah 1 min. Ya. Oke, kita sudah bahas tentang konjugat dari bilangan konsisten. Ya, ada pertanyaan sebelum ini? Ya, ada. Oke. Sekarang kita lanjut untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 30 sampai 32. Kalian berkumpul bersama kelompok untuk mendiskusikan sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Kelompok 1 untuk soal yang nomor 1, kelompok 2 dengan nomor
bilangan kompleks yang diketahui itu sama dengan satu diki. Kita tentukan tujuan dari sebuah bilangan kompleks berikut. Nah, yang tujuannya diketahui dan satu dikinya konjugat dari z over sama dengan tentunya x per plus y kuadrat kurang y imajiner per kuadrat plus y kuadrat. Kita masukin x dan y nya yaitu 1 per 1 pangkat 2 ditambah ini 1 pangkat 2 kurang. Untuk hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Elvira ya, Bapak Malan selaku kantor, kemudian Ibu Amira sebagai ya. Oke, minggu lalu kita sudah melakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu Amira setelah kita melakukan? Saya merasa sangat senang ya waktu observasi karena setelah observasi saya melihat anak-anak itu sangat antusias dalam pembelajaran gitu. Jadi saya senang melihat antusiasme siswa dalam belajar karena mungkin sebelumnya kita ada pra-observasi ya untuk persiapan pembelajaran. Jadi ketika mulai pembelajaran itu cukup berjalan dengan baik. Oke, baik. Tadi anak-anak sangat antusias ya. Oke, bisa diceritakan kembali nggak kemarin tujuan pembelajaran yang Ibu bawakan pada saat pembelajaran kelas itu apa ya? Saat observasi kemarin itu pembelajaran di kelas tujuannya siswa bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan kompleks dengan menggunakan operasi-operasi hitung bilangan kompleks yang sebelumnya juga sudah dipelajari. Kemudian siswa juga mengetahui sifat-sifat dari operasi bilangan kompleks tersebut. Oke, selanjutnya ada pengembangan apa yang Ibu sampaikan ketika Ibu pembelajaran? Untuk area pengembangan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya ini siswa punya cara untuk mengoperasikan bilangan kompleks dengan operasi hitungnya, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Kemudian untuk area keterampilan itu siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan kompleks. Baik, berarti ini ada dua area pengembangan ya yang akan Ibu dalam pembelajaran kemarin, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang kemarin digunakan di dalam kelas? Di dalam kelas saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang. Kemudian di kelompok tersebut saya beri lembar kerja untuk diskusi, yang mana lembar kerja itu berkaitan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan kompleks. Nanti di lembar kerja itu siswa diminta untuk menyelesaikan secara berkelompok dengan berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusinya mereka sajikan dengan beberapa bentuk, seperti misalnya ada yang membuat video, mereka menyajikan dalam video. Kemudian ada suka membuat PowerPoint, dia memakai PowerPoint atau membuat infografis. Kemudian ada yang senangnya berbicara langsung di depan kelas, juga saya siapkan areanya gitu ya untuk mereka presentasi di depan kelas. Nah, bagus sekali nih ya penerapan metode pembelajaran yang Ibu Elvira terapkan di dalam kelas ya. Sudah diferensiasi, tadi sudah sangat jelas tuh ada diferensiasi kontennya juga ya, konten kemudian proses ya, produknya juga. Oke, nah kalau dalam pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di dalam
kesulitan pada saat penerapan pembelajaran yang dilakukan? Kendala selama pembelajaran di kelas, misalnya anak-anak ada beberapa, karena mereka bekerja yang dalam kelompok, ada beberapa siswa yang mungkin masih kurang aktif gitu selama diskusi. Mungkin ada salah satu faktor, misalnya dia kurang paham akan materinya, jadi di situ dibantu dengan teman-teman yang lain dulu untuk memahami, kemudian baru menyelesaikan secara bersama-sama. Tapi selebihnya itu udah sangat antusias dan aktif di semuanya gitu. Oke, tadi kendalanya itu ada sebagian anak ya yang dalam pada saat bekerja kelompok dia tidak ikut partisipasi seperti itu ya Bu ya. Iya, nah kira-kira langkah Ibu ya untuk mengatasi hal tersebut dalam pembelajaran berikutnya itu bagaimana agar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Mungkin untuk kedepannya saya akan menanyakan dulu kesulitan selama belajar kepada beberapa siswa yang mungkin saya lihat kurang aktif, ya, kesulitannya seperti apa dan bagaimana cara belajar menurut mereka yang baik seperti apa. Nanti mungkin akan saya bentuk kelompok ulang gitu ya, mungkin untuk memfasilitasi belajarnya dia. Oke, baik, berarti nanti langkah selanjutnya itu akan menanyakan kesulitan yang kendala yang dihadapi siswa tersebut gitu ya, agar pada saat mungkin ada pembelajaran ya ikut andil, ikut partisipasi gitu ya. Oke, nah kira-kira kapan itu waktunya yang akan dilakukan? Untuk pembelajaran berikutnya, misalnya nanti di tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi berarti mungkin rencananya setelah ini sudah selesai ya, bisa dilakukan pembukaan gitu ya. Oke. Menurut Ibu apa setelah dilakukan itu skala keberhasilannya gitu? Skala keberhasilannya kalau dari 0 sampai 10 apa ya? Berapa? Kalau keberhasilan menurut saya itu sudah di 9 bulan. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah tercapai ya. Mudah-mudahan nanti untuk langkah kedepannya yang akan Ibu terapkan ya, agar tidak lagi terjadi hal yang seperti ini. Mudah-mudahan akan berhasil ya. Dengan tadi caranya pertama melakukan ini dulu ya, identifikasi dulu ke anak ya, melakukan tanya jawab dulu kesulitan apa ya. Oke, nah setelah pembicaraan ini yang kita seperti ini, apa yang Ibu ambil dari pembicaraan ini? Menurut saya dengan perbincangan seperti ini saya bisa melakukan evaluasi bersama dalam pembelajaran, kemudian berefleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga nanti ke depannya akan lebih baik lagi yang menerapkan pembelajaran yang tetap berpusat pada siswa. Oke, baik Ibu Amira, terima kasih ya. Saya tunggu nih agar selanjutnya ya, setelah kita melakukan ini melakukan evaluasi nanti di pembelajaran berikutnya ya. Saya tunggu kabarnya nih, apakah ada perubahan kayak gitu ya dari segi pembelajarannya, semoga lebih baik lagi ya dari pembelajaran yang dilakukan minggu lalu ya. Baik Ibu Amira, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman ya pada saya ya. Oke, mungkin dari pengawalan baik, terima kasih ya percakapan dari kami. Assalamualaikum